Selamat sore rekan-rekan semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik. Jumpa lagi dengan saya pada sore hari yang cukup berawan ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mereview salah satu motor pabrikan Inggris, yaitu motor AJS rakitan tahun 1953. Yuk kita review apa saja kelebihan dari motor ini. Dimulai dari part paling depan, yaitu terdapat panel ampere meter, di mana ketika kita menghidupkan mesin dan membuka gas, maka jarum ampernya akan bergerak searah jarum jam, yang berarti sudah ada daya pengisian listrik menuju aki. Berikutnya adalah saklar lampu. Jika kita putar satu klik, maka akan menyalakan lampu kota. Ini lampu kota. Dan jika kita putar satu klik lagi, maka akan menyalakan lampu utama. Berikutnya adalah saklar klakson dan lampu sorot atau jauh dekat, produk dari Brita. Sebenarnya ini bukan part bawaan pabrikan motor. Menurut sumber yang ada, ini adalah part eksklusif yang dibuat pada waktu itu untuk lebih memudahkan dalam pemakaiannya. Selanjutnya adalah pemutar atau pengatur timing pengapian, sering disebut navur di Indo. Dan ini adalah tuas pembocor kompresi atau sering disebut klepter atau yang lain. Bisa difungsikan untuk meringankan setat pada saat menghidupkan mesin dan bisa digunakan untuk mematikan mesin. Kita beralih ke sebelah kanan, ada part unik yaitu holder gas fairy duct. Holder ini juga merupakan part eksklusif pada waktu itu. Ini dilengkapi dengan kunci keamanan. Dan ini adalah bagian cuk karburator. Pada bagian tengah ada speedometer. Speedo ini sungguh unik karena sistemnya adalah kronometrik. Dan uniknya lagi, ketika kendaraan terhenti secara mendadak, maka jarum speedo juga akan berhenti dan menunjukkan angka kecepatan terakhir ketika terhenti secara mendadak. Jadi dia tidak langsung kembali ke 0 km lagi. Selanjutnya beralih ke suspensi. Suspensi depan dan belakang memiliki sistem hidrolis yang sama pada bagian part di dalamnya. Berikut model dalamnya. Ini adalah shock bagian belakang dalemannya ya. Jadi sudah terbilang modern untuk motor tahun 53, di mana sistem hidrolisnya sudah hampir menyerupai motor modern era sekarang. Dan motor ini sudah menganut sistem swing arm, di mana pada tahun itu kebanyakan motor lain masih menggunakan sistem plunger. Beralih ke filter karburator, ini juga merupakan part eksklusif yang dibuat pada saat itu, jadi bukan bawaan pabrik ini ya. Ini dengan tujuan meminimalisir debu yang masuk ke dalam karbu dan mesin, sehingga akan membuat skep karburator, klep, dan piston lebih berumur panjang. Selanjutnya ke tuas persneleng atau pemindah gigi. Ini dilengkapi dengan indikator ya, jadi kita bisa mengetahui posisi giginya. N adalah netral barusan. Selanjutnya beralih ke bagian yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Baut untuk apakah ini? Ini adalah baut untuk menutupi lubang
Dan lubang ini difungsikan untuk mengisi oli untuk membasahi as arm depan. Jadi bisa diposisikan lubangnya di posisi yang benar sehingga kita nanti bisa melepas atau memasangnya dengan mudah ketika melakukan pelumasan tanpa terhalang oleh pipa saluran sirkulasi oli mesin. Bagian berikutnya ada tangki oli. Tangki oli ini dilengkapi 2 filter oli. Ini adalah bagian atas filternya. Di dalamnya ini terdapat filter yang menyaring oli dari mesin yang akan masuk ke tangki oli. Kemudian di dalamnya ini juga terdapat filter. Ini adalah filter yang menyaring oli dari tangki oli yang menuju ke mesin. Beralih ke bagian berikutnya. Di sini ada as roda yang dirancang untuk memudahkan kita dalam mengatur kekencangan rantai. Karena as rodanya sudah memiliki desain layaknya motor saat ini. Ini adalah speedo drive atau pemutar speedo. Ini adalah mur pemutar as roda. Jadi dengan memutar mur ini, maka sudah dapat mengatur kekencangan rantai sesuai keinginan. Selanjutnya kita berpindah ke bagian roda. Pada roda depan saya gunakan ban Avon Speedmaster Ring 19. Dan pada roda belakang saya gunakan Dunlop Gold sama ring 19 juga dengan depan. Menurut beberapa sumber, ban ini memiliki daya cengkram ke aspal yang baik. Oke teman-teman, mari kita coba dulu bagaimana sensasi saat mengendarai Simbah ini, tapi dalam bentuk motor. Oke, kita coba. Jangan lupa helm, keselamatan.
Baiklah teman-teman, demikian sedikit review dari saya mengenai motor AGS rakitan tahun 1953 350 cc ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Sampai jumpa lagi di review motor-motor berikutnya.